Kembali lagi di Jurnal Sinema bersama saya Nicholas Yudifar. Dan hari ini tamu kita adalah seorang sinematografer perempuan, Amalia TS, yang juga DOP beberapa film-film nasional. Oke, balik lagi tadi kita cerita soal pelatihan ya. Dan kebetulan waktu itu pelatihannya masih di era film seluloid ketika menjadi film loader. Mungkin sempat diceritain sama Dodon di episode sebelumnya. Dodon cerita soal fokus puller, terus merembet ke film loader, memasukkan film yang masih fresh, mengangkat film yang sudah expose. Nah, ya tadi trivia cerita-cerita lucu zaman dulu lah, harus ngeloading sambil pindah lokasi segala macam. Terus juga macam-macam lah, pasti ada cerita-cerita menarik. Nah, itu keterampilan. Nah, ini kan bagian dari teknis yang mendukung pekerjaan seorang sinematografer. Film loader, fokus puller, dan lain-lain. Nah, bagaimana ketika lu pertama kali, ini gue langsung lompat profesi sinematografer. Lu udah jadi film loader, lu udah jadi udah ngalamin jadi fokus puller juga kan. Setelah itu kan biasanya baru lu bisa dipercaya orang, atau siapa pertama kali yang mempercayai lu untuk jadi sinematografer secara profesional. Artinya kalau di kampus udah pasti kita akan ujian jadi profesi yang kita mau kan, tapi secara profesional gitu loh. Siapa yang memilih, oke Lia, gue percaya sama lu gitu. Jadi gini, kalau proses gue menjadi awalnya menjadi sinematografer tuh nih, sebenarnya gue masih menikmati proses menjadi kru tim kamera ya, bukan menjadi DOP-nya saat itu. Jadi nggak kepikiran tuh kayak di calling orang buat jadi DOP-nya, ntar aja deh gitu. Gue masih seneng jadi asisten saat itu. Nah waktu itu guru gue ini si Saleh sering syuting sama Edwin, dan kalau video klip tuh Reni Fernandez waktu itu. Sering banget sama Reni Fernandez. Satu hari CD itu nggak bisa kalau nggak salah buat syuting klipnya sama Reni. Tiba-tiba Reni bisa tuh yang kayak gue mau lihat deh gitu. Karena dia ikut CD lama, pasti dia punya tes yang sama. Nah bagi gue itu kayak pas gue diajakin tuh gue menolak, bukan karena takut ya, tapi takutnya tuh lebih gini, dia mengharapkan tes yang sama dengan guru gue gitu, which is gue merasa beda. Tes gue masih ini beda gitu. Jadi kayaknya gue nggak ambil dulu itu deh, kecuali memang lu mau mencari, gue juga lagi mau mencari inian gue ya, karakter gue kayak apa sih. Tapi kalau udah ada statement tes yang sama, gue mendingan nggak ambil dulu. Sampai akhirnya karena dulu sering bantu CD juga syuting sama Edwin, waktu itu ada produsernya Meske, dia mulai tuh ngajak kerjain film pendek gitu. Nah kalau itu gue masih berani waktu itu, ayo gitu bikin film pendek deh pertama-tama gitu. Bikin film pendek, lama-lama masuk lagi film pendek juga sama temen seangkatan sendiri, tapi film pendek yang komersil ya gitu. Nah dari situ semua film pendek ini masuk festival. Nah mulai kebuka lagi tuh gue, wawasan gue kayak ada festival ya di depan gitu. Apaan nih gitu. Nah dari situ gue mulai nonton film festival yang kayak gila, gambarnya cakep-cakep banget ya, absurd gimana gitu. Nah gue mulai sok bereksperimen, gue mulai asik, gue bisa eksperimen gambar nih kayaknya. Dari situ gue mulai di film pendek tuh gue mulai belajar nyari karakter lah, nyari kalau misalkan gue bikin gelap. Jadi punya ilmu-ilmu yang dulu dikasih gitu ya sama guru gue coba terapin di film-film pendek itu. Nah dari situ banyak orang suka, mulailah banyak panggilan buat film pendek, film panjang pertama tapi tergolong indie itu yang ngoling gue Meske juga, tapi dengan sutradara Anggun waktu itu, Anggun Priambodo. Itu ngerjain Rocket Train. Nah itu versi gue panjang, film yang durasinya lumayan panjang, syuting di Bali. Pertama kali gue megang film panjang gitu. Itulah baru komersil pertama gue ya udah diajakin untuk ngerjain Tabula Rasa waktu itu. Oh ya, filmnya Adri ya. Ya. Nah jadi sebenarnya awalnya tuh proses ya, berkembang ya, nggak available CD, nggak available, terus menganggap lu
udah deh Lia aja karena lu terus ada pikiran dari orang yang ngajak nih si Reni ya bahwa taste-nya nih bisa sama atau mungkin satu taste gitu ya. Tapi padahal lu sendiri, waduh kalau satu taste khawatirnya malah jadi bias ya. Lu mendingan cari karakter sendiri kan begitu kan. Iya. Ya. Oke. Nah terus deg-degan sih gue, takutnya malah gak bisa gitu. Iya artinya dia punya ekspektasi A, tapi ternyata lu mungkin bukan A gitu kan, karena memang setiap orang punya karakter masing-masing ya, nggak bisa dipaksakan gitu untuk menjadi orang lain. Nah kemudian sampai hari ini udah berapa film Lia yang lu bantu sebagai DOP? Belasan ya. Kalau dengan indie-indian gue sih udah nyentuh angka 20 sekian lah gitu. Iya gak sih? Iya. Iya belasan. Nah terus ada yang paling menantang film apa? Untuk proses pengerjaan dalam hal kreatif. Paling menantang sebenarnya itu film sayangnya nggak keluar. Jadi waktu itu menantang karena kita membuat film di era 70-an ya, 70-an 80-an. Oke. Jadi syuting kita di Kalimantan dan bener-bener biasanya gini, kalau kita syuting pasti nyari lokasi yang kurang lebih sama tapi lebih aman secara buat kru film kerja gitu kan. Betul. Nah ini enggak, bener-bener kita dikasih hutan beneran, masih ada harimau, nggak ada harimau, masih ada binatang apanya, masih ada ular jalan-jalan gitu ngelewatin. Itu bener-bener gila gitu, kayak lo hujan dikit tanah jeblok gitu mobil. Jadi memang mobil yang kesana pun kita waktu itu semua alat lighting masukinnya ke truk mereka yang memang mereka biasa pakai untuk nanjak ke atas gitu kan. Jadi dari kota Pangkalan Bun itu gue harus menuju lokasi itu 8 jam perjalanan. Dan itu selalu nanjak gitu. Makanya kayak genset apa itu gue mikirin kayak ini kayak berat banget ya gitu. Susah banget gitu. Dan benar selama syuting di atas di hutan kita nggak ada penerangan yang gimana-gimana, nggak ada wifi, terus kita kerja juga based on apa yang udah kita pikirkan selama praproduksi ya. Jadi begitu syuting dengan keterbatasan, lu nggak bisa pakai lampu besar gitu karena gensetnya waktu itu nggak cukup gitu. Jadi dan syutingnya di hutan gitu, kebayang nggak kayak aduh kurang lampu dikit nih. Apa hutan tersebut spesifik sekali ya, maksudnya sangat spesifik sehingga sangat harus spesifik. di sana ya. Sebenarnya hutan itu wilayah wilayah orang yang minta dibikinin film itu. Jadi oke. Karena memang ceritanya tentang keluarga mereka. Iya. Dan mereka menguasai ada part daerah tersebut daerah tersebut. Ya udah pakai lokasi kita aja gitu. Oke. Jadi kita cover semua lokasi di sini, lu tinggal syuting gitu kan. Jadi memang agak gitu. Ya, perizinannya udah aman semua ya, nggak perlu. Udah aman. Cuma maksudnya gue menemukan sesuatu yang real aja gitu ya, kayak bukan sesuatu yang kita biasa syuting film nyari tempat yang nyaman buat kerja gitu. Ini udah enggak gitu, maksudnya binatang di mana-mana, lampu lu terbatas, segalanya tuh harus segala berat gitu. Hujan kalau udah badai gitu. Pokoknya kita ngalamin paling berat di situ gitu. Cuma at the same time itu juga syuting yang paling masih berkesan dan menyenangkan banget buat gue gitu. Sampai sekarang sayangnya filmnya nggak keluar. Nggak keluar karena alasan apa kalau boleh tahu? Alasannya jadi itu sebenarnya hadiah ulang tahun buat bapaknya gitu ya. Oke. Jadi film itu dibikinin dari anaknya untuk bapaknya. Nah bapaknya tuh kayak sibuknya tuh nggak tahu lah, keluar negeri mulu segala macem. Jadi tadinya tuh mau dikasih untuk hadiah ulang tahun kalau memang dia udah nonton dan dia approve, kita tayang bioskop. Nah ini sampai sekarang aja dia belum nonton. Saking sibuknya. Jadi kayak saking sibuknya. Jadi mungkin bukan belum kali ya, tapi ulang tahunnya udah lewat ya. Itu kan udah berapa tahun lalu nih? Udah berapa tahun? Udah 5 tahun kali, 5-6 tahun. Ya udah lupakan saja gitu. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Tapi pengalamannya itu berharga sekali ya. Berharga banget. Parah sih.
Oke. Nah, terus tadi gue sedikit singgung soal DOP bekerja di industri film. Kaitannya sama balik lagi Men's World. Lo punya tim mayoritas laki-laki atau mix sekarang ini? Karena lo sebagai DOP cewek ya. Gue nanya bukan untuk membuat sebuah kubu atau perbedaan kutub atau bukan, tapi gue penasaran aja sih bagaimana lu melihat komposisi tim dari sisi gender gitu. Walaupun mungkin kemampuan udah pasti, tanggung jawab udah pasti, tapi lu ada concern khusus nggak gitu? Sebenarnya tim gue yang sekarang itu kebanyakan nggak ada cewek malah kan, yang sekarang ya nih. Tapi dari dulu gue mencoba, gue selalu harus ada wanita satu. Dan gue selalu menempatkan mereka harus di lighting dulu. Gue bener-bener kayak lo harus ikutin, bukan menyamakan proses gue, tapi gue merasakan proses itu manfaatnya apa sih sampai sekarang gitu. Jadi gue pengen kalian ikutin proses yang benar gitu. Nah cuma zaman waktu gue masih memakai cewek di tim gue itu kayak gini, cewek sesama cewek kayak yang tadi gue bilang, lo omelin pasti baper gitu. Pasti sakit hati apa segala macam, beda sama laki ya. Itu gue udah ngalamin banget. Gue udah coba pakai kru cewek 1, terus baper, ganti 2, ganti 3, ganti 4. Baper sama lo apa baper karena baper sama gue? Oh sama lo. Baper sama gue. Jadi gini, gue jarang marah orangnya di lokasi. Tapi kalau lu kerja lu gak bener, ya kali gue diemin gitu. Kapan lu belajarnya gitu kan? Jadi gue kadang memarahinya dengan bukan marah sembarangan aja kayak mama ngomel gitu ya, enggak gitu. Gue marah karena kerjaan lu nggak benar gitu. Jadi ada nggak terimanya gitu di mereka. Padahal gue merasa gue nggak pernah berkata kasar untuk marahin itu. Jadi baper 1, baper 2, baper 3. Nah di situ gue ngerasa oke, gue cukup dulu deh sama cewek gitu. Kadang-kadang kan kayak gitu bikin kita keganggu juga ya syutingnya gitu. Sedangkan urusan gue banyak loh gitu, beban gue banyak loh gitu, bukan ngurus kalian doang gitu. Jadi gue mencoba untuk udah ganti cowok dulu deh gitu. Bener-bener nggak ada cewek di tim gue pakai laki. Nah kemarin pun sempat mencoba, jadi gue menemukan lagi nengok syuting teman, ada satu cewek gitu. Wah ada satu cewek menarik nih buat diajak, kayaknya anaknya kuat apa segala macam, gue ajak lagi gitu. Udah ajak lama, tapi habis itu gue merasa oke, enough dulu lagi sama cewek. Gue sekarang lagi harus aduh, ada breaknya ya. Ya jadi ya udah sekarang laki dulu deh gitu. Gue lebih lagi menghindari drama gitu di lokasi gitu, apalagi di tim gue sendiri gitu kan. Ya udah sekarang gue lagi cowok dulu lah gitu. Nah dulu lu pernah nggak ngikut senior cewek, DOP cewek, ngikut timnya gitu? Pernah coba nggak? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Oh dulu sebelum era lu, Bibir, Vera, Cumit gitu jadi DOP, ada nggak sih DOP cewek? Gue agak lupa sih. Ada kali ya. Gue sering ini lupa gue. Carita. Mbak Carita, terus siapa lagi ya? Gue agak lupa sih. Kalaupun Carita gue bantuinnya, jadi dia apa namanya ya? Dia sering jadi asistennya Mas Agni saat Mas itu. Agni, nah waktu itu gue bantuin as a loader lagi gitu. Tapi leadernya kan memang Mas Agni. Mas Agni ya. Tapi kalau leader yang cewek bener-bener gue belum pernah dapet sih. Nah ya. Tapi memang waktu itu jarang ya. Pada saat kita masih posisi kita masih sekolah belajar, terus ada ya? Regina saat itu. Oh ya Mbak Regina, betul. Ada Mbak Regina, ada dia. Waktu itu memang dia udah sempat ngajak tuh nih. Sempat ngajak gue gitu, cuma belum nemu lah waktu itu sama Mbak Re itu belum ketemu jadwalnya ya. Iya. Oh iya. Jadi memang lu belum pernah ngerasain juga ya under bos cewek di departemen itu ya? Belum. Ya. Gue lagi break lagi dulu nih sama cewek gitu ya. Sebenarnya ada kangennya lagi. Jadi kayak kemarin gue baru syuting ya. Baru kelar gitu, di tengah-tengah gue ngerasa kayak aduh seru ya kalau ada ceweknya nih gitu. Suka gitu juga gitu. Tapi gue lagi mencari lagi kan, karena kan gue lagi ada perombakan kru nih. Gitu.
gitu. Jadi lu harus udah siap melepas gitu saat lu tahu asisten lu udah bisa megang sendiri gitu. Lu harus siap melepas, lu harus cari yang lain gitu. Pencocokan ulang gitu. Nah terus itu kan ngomongin tim. Ketika lu membentuk sebuah tim, komposisi tim itu, misalnya ada cewek nih, lu sebagai orang yang pernah mengalami dulu pada saat masih di bagian dari tim, bukan sebagai ketua tim yang dibilang dilecehkan apa sebagaimana kayak gitu, lu kasih ini nggak, kasih drill dulu nggak, kasih kayak oke, tim kita akan punya member baru, mungkin posisinya waktu itu masih magang misalkan anak cewek ini, barulah berarti orang barulah, kalian harus jaga sini, ada nggak kayak gitu, atau lu biarkan aja kayaknya mereka udah paham sih, mungkin apa gimana gitu, ada nggak caution di depan gitu? Enggak, karena tim-tim lama gue, jadi gue selalu punya gaffer gue tetap ya kan, nggak pernah ganti gitu. Habis itu first AC gue dulu lumayan tetap gitu. Jadi yang sekarang lagi posisi berganti mulu kan first AC sama second ini gitu. Jadi first sama second AC ini nih selalu ganti. Oh, first sama second AC ya. First sama second. Jadi selama dari kemarin mereka ikut gue syuting, mereka udah tahu. Maksudnya nggak perlu gue omongin, mereka udah tahu kalau ikut Lia itu kita emang harus saling jaga aja. Saling jaga karena gue suka kelepak kayak istilahnya, gue suka sentil-sentilin gitu kalau mereka badung gitu. Gue kan merasa kayak ibu ya, gue punya anak di lapangan gitu, berapa orang gitu. Nah gue merasa harus menjaga karena gue kenal sama keluarga mereka di rumah gitu. Gue tahu banget situasi syuting tuh, apalagi kalau lu udah syutingnya lebih dari sebulan, lu jauh dari rumah, dan lu bersama cowok-cowok nih. Nah gue paling ketat jagain mereka buat urusan kayak jangan macem-macem ya gitu. Kayak lu drugs apa boleh ada tim gue. Terus lu apa main ngelirik mbak-mbak ekstras gitu, ganggu-ganggu nggak ada, nggak boleh. Gue udah gitu bener-bener. Jadi mereka udah paham. Begitupun ada cewek masuk di tim gue, mereka akan jaga. Mereka akan jaga. Bukan berarti gue soalim atau gimana ya, tapi gue menjaga itu gitu. Biar keluarga lu di rumah tahu kalau syuting mereka safety juga di rumah, merasa aman. Lakinya kerja gitu, jadi nggak ada masalah. Jadi environment yang sehat gitu ya, nggak ada pihak-pihak yang merasa dilecehkan atau dirugiin gitu ya. Karena namanya kita kerja film itu kan bersama-sama lama, terus mungkin juga ada jenuhnya pasti dari berapa hari itu kumpul kayak gitu ya. Nah terus udah gitu, lu punya keinginan yang belum terpenuhi nggak sebagai DOP? Artinya suatu saat gue akan begini gitu, atau harus bagaimana gitu? Ada, sebenarnya gue tuh belum kedapetan rezeki buat pegang film action ya kan. Gue pengen banget pegang film action gitu. Karena gue basically anaknya seneng handheld kan. Gue kayak pengen ngerjain sesuatu yang rough gitu. Ya dulu tugas akhir juga bikin film action ya. Ada action sedikit ya kita ya. Gue seneng banget gitu. Cuma belum dapat rezekinya ngerjain itu, satu. Kedua sama gue lagi nguber gitu, kok kayak merasa kok susah ya sinematografer Indonesia buat masuk kompetisi di luar gitu loh. Jadi karena gue dulu basicnya sering banget festivalan, festivalan di luar, gue jadi pengen nih gitu diri di mimbar, di panggung gitu yang thank you apa gitu, bangga gitu sebagai seorang DOP. Tapi lu menang gitu, maksudnya nggak usah mimpi lo nggak usah rendah-rendah gitu, kayak Academy Award gitu, Oscar pengen banget gitu di situ gitu. Kayak gila kapan ya gitu. Oke, itu menarik tuh soal festival. Kita jeda dulu, nanti setelah itu kita bahas lagi soal Lia Goes to International Film Festival. Oke, setelah ini Jurnal Sinema masih bersama saya dan Lia.